Bismillah, pemirsa masih bersama saya di pesantren yang Masya Allah ini. Pesantrennya besar, bersih, santrinya juga Masya Allah, cakep-cakep, ganteng-ganteng, keren-keren. Bahkan pemirsa, begitu saya masuk kawasan pesantren Zainul Hasan, Pienggong ini, begitu masuk merinding saya. Sebab di depan pintu gerbang ada spanduk besar ucapan selamat. Ada satu santri dari pesantren Zainul Hasan yang memenangkan Olimpiade Matematika Internasional di Korea Selatan. Kita panggil sebentar ya. Namanya Syadidul Kirom. Kirom, mana? Sandi, namanya Sandi ya? Sini Sandi. Masya Allah. Sini sayang. Naik sini, ya. Siapa sangka muka kiai, tapi pikirannya matematika banget gitu. Namanya siapa saya? Sandi, gimana? Bisa diceritain gak waktu Olimpiade di Korea Selatan? Oh, dari awalnya maksudnya? Ya pas di sana gimana Posisi waktu mau pemberangkatan itu saya minta doa restu, terutama kepada orang tua, kepada guru yang mengajar saya. Kemudian saya amalkan zikir dari kiai sendiri. Dan saya ingat itu waktu Ustaz Mansur bilang tadi kan Allah dulu. Ya udah saya laksanakan Allah dulu. Baru ntar ke depannya kan gampang ntar. Yang penting Allah dulu. Nah, sebelum pemberangkatan itu kan langsung ke bandara itu. Nah, ke bandara itu saya kemudian nunggu kan. Itu berangkatnya jam 8, nyampe di Surabaya tuh jam 10. Kemudian katanya sih jam 11 sudah berangkat. Ya udah, saya tunggu jam 11. Jam 11 saya tunggu. Kemudian, wah, kena delay nih. Wah, bahaya kena delay katanya. Kemudian ada guru bilang gini, ya udah, tunggu sebentar. Sudah saya tunggu sebentar. Saya tidur. Kemudian saya lihat jam 5. Oh, kok belum berangkat sih? Oh, ternyata 6:30. Masya Allah. Di sana gimana? Di Koreanya? Oh, kalau yang di Koreanya itu saya berangkat tanggal 15. Ya, nyampe bandara itu langsung kebut-kebutan udah masih nyari bisnya itu, kan linnya nunggu. Nah, nyampe bandara tuh terus ada kayak itu pemandu wisata. Ada tulisannya Ahmad Faisal Hoiri, itu pembina saya. Ya, itu kan langsung aja besoknya tuh sudah perlombaan. Nah, saya itu capek pulang jam 10. Sampai sana itu jam 10, terus ke hotel lu nyampe hotel lu jam 11. Jam 11 langsung udah tapi saya masih lihat TV. Sampai jam 1 tidur. Kemudian saya tuh bangun jam 6. Wah, subuh kelewatan. Kemudian bilang saya subuh kelewatan jam 6, buka jendela. Loh, kok masih malam sih? Kemudian saya tanya teman saya, oh ternyata beda selisih 2 jam. Oh ya udah dah, nunggu setengah jam lagi sholat Malam tuh? Enggak, sholat subuh. Juara matematika loh ya. Terus. Sholat subuh itu kan langsung dah jam 6 itu langsung berangkat.
Saya alhamdulillah sempatkan buat zikir sedikit-sedikit lah. Allah. Nih ya Ibu, ini contoh ya, pesantren bukan cuma ngurusin marawis. Pesantren bukan cuma ngurusin qasidah. Pesantren bukan cuma ngurusin pelajaran-pelajaran fikih. Ini Sandi ini nggak sendirian. Katanya ada teman kamu juga yang persiapan apa itu? Beijing. Beijing. Wow, Beijing. Pok tangan dulu. Lomba apa di sana? Apa ya? Wismik Beijing. Wismik Beijing. Apa perlombaannya, matematika juga? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan buat pesantren Zainul Hasan. Allahu Akbar. Hebat ya. Pelajarannya matematika, juara matematika, tapi wajah ustad. Subhanallah. Ini besok akan jadi Al-Kindinya Indonesia. Amin. Bakal jadi Ibnu Rusnya Indonesia. Amin. Bakal jadi Avesinanya Indonesia, Ibnu Sina Indonesia, insya Allah. Mudah-mudahan. Apa cita-citanya Sandi? Ingin jadi orang soleh. Cukup. Ya Allah. Dengerin tuh Indonesia. Woi, dengerin, pengen jadi orang soleh. Itulah doanya Nabi Allah Ibrahim. Pengen punya anak soleh. Kita baca dulu sebelum kita serahkan ke Mas Agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Subhanallah, itulah bukti nyata masih bahwa kembali bersama Yusuf Mansur di pesantren Zainul Hasan Genggong. Boleh tepuk tangan. Di sebelah saya, Masya Allah ya, buat pemirsa yang baru bergabung bersama Damai Indonesiaku pada hari ini, di sebelah saya ada namanya Dek Sandi ya, Syadidul Kiram. Beliau adalah alhamdulillah mewakili Indonesia di Olimpiade Matematika di Korea Selatan. Subhanallah. Tadi mau minta apa? Tanda tangan. Minta tanda tangan? Iya. Ya mana sini tanda tangan nih. Mantap. Allahu Akbar. Doanya beliau apa tadi? Masih ingat doanya apa? Apa doanya tadi? Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Kasih tahu lagi pemirsa. Orang soleh. Mantap. Ganti aja namanya. Jadi Sandi Soleh. Mana ini? Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya. Kurang terang. Dah. Alhamdulillah. Sandi, ada hadiah buat Sandi. Mau nggak? Ya mau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadiah buat Sandi sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Karena tadi Sandi ngomong Allah dulu. Oh, subhanallah. Padahal datangnya telat, capek, besok langsung tempur. Ternyata dia tetap menang. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala, bukan mungkin, Allah menolong beliau. Ini Sandi hadiah 1 juta rupiah. Subhanallah. Mau diapain duitnya? Tabung aja lah. Galak amat sih. Mau jalan. Oke, makasih Sandi ya. Salam sama gurunya, insyaallah. Baik, kembali lagi kita pemirsa. Masih ingat ayat yang berikut tadi? Masih ingat ayat yang berikut? Ya, kita ulangi. 1, 2, 3. Rabbi habli minas solihin. Nah, permintaan ini banyak yang diungkapkan oleh manusia di hadapan manusia yang lain. Judulnya percuma. Mas, aku butuh duit loh mas. Sama tidak? Rabbi habli minas solihin. Sama tidak? Tentu kalimatnya beda, tapi judulnya sama. Inilah permintaan Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Tapi dia ngomongnya tidak ke manusia. Ngomongnya ke apa? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kalau situ mau mobil,
Pemirsa mau mobil, saya ingetin kemarin, judul ini jangan diganti. Wa qala inni dzahibun ila showroom sayahdin. Masa perginya ke showroom pengen motor? Wa qala rabbi inni dzahibun ila leasing sayahdin. Pengen proyek. Wa qala inni dzahibun ila anggota dewan sayahdin. Benar tidak? Enggak benar. Pengen punya duit, minjem duit. Ngomongnya sama siapa? Tetangga. Salah. Jangan diganti Rabbi dengan tetangga. Jangan diganti. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta sama Allah, jangan sampai kita ngomongnya seperti itu. Wa qala inni dzahibun ila tetangga sayahdin. Apa kata tetangga? Podo. Sama karo aku juga butuh duit. Emang sampean aja yang susah. Gitu, betul tidak? Kita ngadu sama manusia sama-sama susahnya. Wes, mending ngadu ke Allah. Mending ngadu ke Allah. Istri ngadu sama suami, bang, mana duit buat belanja? Kok minta sama abang sih? Minta sama Allah sana. Cakep. Insya Allah dah 2-3 kali begitu dikemplang sama istri. Lu alasan aja minta sama Allah, lu kerja dong. Ya tentu kata Kiai Mutawakil salah kalau kita cuman minta. Tapi lebih salah lagi kalau kita enggak minta. Minta sama jalan beriringan, maka kata Kiai Mutawakil apa? Itulah dia sebaik-baiknya orang. Bukan cuman baik akhiratnya, tapi juga baik dunianya. Lalu bagaimana buat teman-teman yang pada punya utang semua? Yang pada pengen jodohnya, yang pada pengen utang lunas, yang pada pengen sembuh dari penyakit, yang pada pengen rumah, yang pada pengen karir jabatan, yang pada pengen pekerjaan, yang pada pengen bank, duit, yang pada pengen modal usaha. Udah jelas jawabannya. Ini universal nih Mas Agung. Universal. Ini bisa ditemplate buat apapun. Bahkan ketika Ananda semua, Adinda semua pengen ngapal Quran, jangan langsung waqala inni dzahibun ilal Quran. Gagal. Mesti gagal. Riadoh dulu. Pengen ngapal Quran nih, tancap dulu puasa Daud dulu. Bat gitu. Tengah-tengah puasa Daud udah kira-kira dapat 2-3 bulan baru megang Quran. Begini. Pengen nutut ilmu. Kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Dibersihkan dulu baru kemudian diisi. Itulah pesantren. Karena ini judulnya. Bawa dulu ke Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar kalau di Indonesia jam pelajaran pertama langsung pelajaran, itu salah besar. Sekolah yang benar adalah ajak anak-anaknya ke Allah dulu. Beramai-ramai datang sudah dalam keadaan wudu, lalu kemudian sholat di lapangan, kira-kira 2 rakaat 4 rakaat, baru kemudian jalan ke kelas masing-masing. Inilah dia judulnya. Saya bersama kawan-kawan berangkat menujumu ya Allah, dan berikanlah kami ilmu. Kira-kira begitu. Nanti kita akan bicara pasca dapatnya. Ini kan tadi sebelum dapat. Nanti kita akan bicara setelah dapat Ismail, apa yang dilakukan sama Nabi Ibrahim. Setelah dapat pekerjaan, apa yang panjenengan lakukan. Setelah panjenengan semua lulus, dapat apa yang diinginkan, apa kemudian yang kita lakukan. Insya Allah masih bersama Damai Indonesia. Probolinggo yang di TV. Ya sekarang yang di Zainul Hasan dah. Mana santri-santri Zainul Hasan? Alhamdulillah, subhanallah. Ya salam juga buat segenap kaum muslimin muslimat di seluruh dunia yang menonton acara, yang belajar acara kita ini. Saya ingin juga memberi salam kepada kawan-kawan Miracle, kawan-kawan VSI dimanapun sudah berada, teman-teman Darul Quran di seluruh Nusantara, teman-teman yang sekarang sudah standby di depan TV pengen berdoa. Ayo kita takutnya lupa, keburu segmen habis. Pemirsa yang sudah ada saat ini di depan TV semua,
saya akan antar saudara semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik meminta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duluin Allah, nanti Allah yang akan duluin kita. Allah udah nunggu langsung di pasar. Kalau kita lebih dulu ke Allah, Allah yang nunggu kita ke pasar. Sebelum kita nyampe, Allah udah nyampe duluan. Subhanallah. Pemirsa yang sudah ada di depan TV masing-masing, dan para santri, bantu ya, bantu, dorong dengan zikirnya para santri semua. Pemirsa, saya tahu atas izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada manusia yang tidak punya hajat, betul? Semua manusia punya hajat. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia punya masalah. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya keinginan. Semua manusia tentu punya keinginan. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersama kami di sini kita berdoa buat saudara-saudara semua yang pengen utangnya lunas, pengen jodoh datang, pengen anak soleh solehah, atau malah pengen punya anak turunan, atau lagi sakit pengen sembuh, yang pengen pergi haji, udah kangen banget sama Mekah, kangen banget sama Madinah. Coba mana santri yang tadi kata pengen pergi haji? Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa yang ada di rumah yang pada pengen ke Baitullahil Haram, bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai doa ini. Silakan semuanya membaca salawat 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tambahin lagi salawatnya ya, buat ibu-ibu di rumah yang pada pengen hamil sambil usap-usap perutnya. Usap-usap perutnya. Beneran, enggak bohong. Ustadz, Rasul ngajarin kayak begitu. Udah dah, sama Ustadz suka banyak nanya nih. Udah ayo, pada pegang perutnya yang pada belum hamil. Santri nggak usah. Nah, buat yang pada punya penyakit di kepala, di pundak, di badan, semua pegang sambil diusap-usap. Ayo, yang mana anak yang pada sakit segala macam, ya. Yang agak blow on siapa di sini? Usap-usap palanya, biar pinter. Beneran. Sering diusap sama bapak ibunya dengan baca salawat. Insya Allah, saya sih percaya banget. Allahumma sholli ala Muhammad, dia insya Allah bakalan pintar. Ayo kita baca lagi 7 kali. Ayo kita tambahin. Pemirsa, insya Allah jodoh bakal datang. Insya Allah bakal hamil, bakal sembuh. Insya Allah, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Istighfar kita kali. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Tasbih ikutin saya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Silakan pemirsa berdoa masing-masing. Silakan pemirsa di rumah berdoa masing-masing. Yang ada di sini juga berdoa masing-masing. Para santri mungkin keinginan beda-beda. Ada yang pengen kuliah begini, kuliah begitu, ada yang pengen lanjutin ke sini, lanjutin ke situ. Hadirin juga berdoa masing-masing. Silakan. Saya akan mengaminkan dari sini. Silakan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Saat ini ya Allah, hamba-hambamu di depan layar kaca,
sedang berdoa semua kepadamu ya Allah. Saya memohon bukan saya saja yang ikut mengaminkan doa dari mereka semua ini ya Allah, tapi juga malaikat-malaikatmu hendaknya Engkau hadirkan untuk mengaminkan doanya semua. Amin. 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 Tambahin doanya supaya bisa nyenengin orang tua, ngerumahin orang tua, mungkin haji orang tua. Tambahin doanya supaya jadi orang saleh soleha, supaya bisa sholat subuh berjamaah di masjid, supaya bisa puasa Senin Kamis. Tambahin doanya, tambahin terus. Silakan terus berdoa. Allah lagi menatap, Allah lagi melihat. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rahman. Ada yang pada pengen ke Baitullah-Mu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan bukan berangkat sendiri tapi bersama orang tuanya, bersama keluarganya, bersama anak turunannya. Amin ya Allah. Ada yang sakit pengen sembuh. Amin. 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 Silakan terus berdoa pemirsa terus. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup lagi dengan sholawat. Sholawatnya ikutin saya. Kita baca sholawat Imam Syafi'i. Kita baca sholawatnya Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kullama dzakarakat dzakirun kullama dzakarakat dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pemirsa doa bersama kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajarannya. Jadi dari kerangkaian ini saya menyebutnya segitiga wisata hati ya. Jadi saya menyebutnya ini segitiga wisata hati. Ini nama ini dari saya saja untuk mengingatkan. Segitiga wisata hati, begitu saya menyebut. Kalau dokter cuman sama pasien aja, pasti salah. Pasti salah. Dokter yang baik, dia akan berangkat menuju Allah, bahkan sekalian mengajak pasiennya menuju Allah. Dokter yang baik akan mengingatkan juga, barangkali Bapak lupa bersyukur pada Allah, punya badan ketika sehat, nggak jalan ke masjid. Kita istighfar yuk Pak, mudah-mudahan dosa Bapak dengan penyakit ini hilang. Kira-kira begitu. Kalau saudara adalah warung, pengen laku, saudara berdua aja sama pelanggan, nggak pernah ke Allah, pelanggan nggak pernah diajak ke Allah, berdua aja, kalaupun untung maka itu bukan Ismail, karena bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Jangan begitu. Orang beli nih, Bu, kacang hijaunya seleter sama gulanya sama yang lain-lainnya, sambil ngebuntelin, sambil melastikin kacang hijau, ajak ke Allah. Udah sholat duha belum nih? Sholat duha dulu ya. Gitu. Sederhana. Begini loh, kalau kita ajak ke Allah, Allah udah seneng, apalagi ngajak orang lain. Apalagi yang ibu ajak bukan siapa-siapa, anak ibu. Tengah malam ibu bangunin. Nah, bangun. Katanya pengen punya mantu. Katanya pengen punya jodoh, pengen punya suami, bangun yuk. Mau udah gatel, pengen megang anak, pengen megang cucu, bangun. Lalu bersama anak, ibu sholat malam. Ibu berdoa ada sama Allah. Ya Allah, kemana lagi kami melangkah kecuali kepadamu ya Allah. Berikan anak saya jodohnya. Yes, salah. Insya Allah besok datang tukang minyak, besok datang tukang sayur, besok datang tamu. Tiba-tiba kemudian dia nanya, Ibu, anak perempuannya udah nikah belum ya? Kenapa emang situ mau? Bukan buat saya.
ada tetangga saya anaknya udah lulus kuliah, lagi nyari jodoh, barangkali anak ibu cocok sama dia. Kayak gitu, kayak gitu. Polisi pengen naik karir jabatan, nggak usah ke tempat lain, bayar. Nggak usah ke tempat lain juga, resiko. Nggak usah tempat lain juga, jadi nyogok, nggak usah. Apalagi sekarang susah, ketahuan. Ya jangan. Yang pada pengen naik jabatan karir, udah jangan ke manusia. Jenderal sekalipun sekarang kalau masalah sama dia susah. Hanya satu yang tidak pernah susah, Allah. Ya, kita masih punya 2 segmen. Insya Allah jangan kemana-mana. Tetap bersama Yusuf Mansur di Damai Indonesiaku di pesantren Zainul Hasan Genggong. Baik, pemirsa yang dirahmati Kembali lagi Allah. bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah di Damai Indonesiaku saat ini kami ada di pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Pemirsa yang dirahmati Allah, skemanya sederhana sekali. Saya hapus ya, saya bikin yang baru. Skemanya sangat sederhana sekali. Insya Allah pemirsa semua bakalan mudah lah insya Allah mempelajari ini, asal sungguh-sungguh menerima dengan hati yang terbuka. Dasarnya adalah surah As-Saffat. Surah As-Saffat, ya, boleh juga tulisannya begini. Surah As-Saffat ayat 99 100. Ya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Ini dia dasarnya. Kita bikinin segitiganya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini manusia kita, di sinilah hajat kita, problem kita, masalah kita, keinginan kita, di sini adanya. Jangan berdua saja dengan apa yang kita inginkan, yang kita permasalah. Jangan. Tarik bawa ke atas, ke Allah. Inilah dia, zahibun. Lalu utarakan kepada Allah, inilah dia, Rabbi habli minas solihin. Kalau Allah nanti tidak turun ke bawah, membuat kita mudah menuju apa yang kita hajatkan, biasanya nih, Allah akan mengambil alih. Dia sendiri nanti yang langsung menyelesaikan, tanpa kemudian kita menyadarinya. Alias wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bisa jadi tabungan seorang anak untuk orang tuanya nggak cukup buat haji. Nabung ya tangan anak kecil lah, anak SD. Tapi ada satu anak SD di Indonesia ini pengen ngumrohin emaknya. Dia tidak pernah memberitahu siapa-siapa, dia hanya memberitahu Allah Subhanahu wa taala. Dia duha untuk ibunya, dia tahajud buat ibunya, dia sholat malam buat ibunya, dia baca Quran buat ibunya, dia kemudian sholat wajib berjamaah dan berdoa untuk ibunya, maksudnya doa. Tabungannya itu enggak dipakai sama Allah, sebab Allah langsung memberangkatkan ibunya pergi ke umrah. Subhanallah. Nah, persoalan kemudian kita lengkapin. Setelah kita dapat, kita kembalikan lagi kepada Allah. Setelah dapat, kita kembalikan lagi kepada Allah. Contoh. Saudara berobat tiap bulan, terus kemudian diganti ke Allah berobat, sembuh. Mestinya saudara adil, tetap bagi Allah terus dong jatah berobat. Tapi saudara enggak, pereh. Sebelum kerja duha, tahajud, begitu kerja hilang, nggak benar. Lanjut terus. Kalau saudara lanjut, maka di sini kan Ismail nih, ya toh? Di sini Ismail. Kalau saudara kemudian sudah dapat Ismail dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala menurut As-Saffat ayat 99 100, maka di sini Allah akan tambah dengan Ishak. Insyaallah lah kapan-kapan kalau saya ada lagi di Damai Indonesia, aku Allah ridho. Hati lagi lempeng, pikiran lagi benar, diiyain Damai Indonesia aku, insyaallah. Kita terusin, bagaimana kita kemudian ada kuantum bisnis, ada kuantum looping, nanti naik. Jadi sekali dapat Ismail sama Ishak, cakep kan? Ada teman saya, begitu riado punya jodoh, padang dapat janda anak 3. Allahu Akbar.
Subhanallah. Bukan cuma dapat jodoh ji, langsung dapat anak. Makmun, assalamualaikum mun. Makmun di Kalideres teman aneh. Dia bilang aneh kebanyakan kali baca Quran ya. Dapatnya janda anak 3, tapi ini amanah Allah buat aneh gitu dia bilang. Kalau santri gimana? Beriadoh, mumpung di pesantren. Mumpung di pesantren gila 3 tahun bisa sholat malam dibangunin loh. Saya dulu bayar untuk bisa bangun malam, bayar. Saya bayar buat bisa bangun malam 5.000. Demi Allah, saya bayar tahun 99. Saya menyadari susah bangun, saya bayar satpam di kampung. Sampean bangunin saya, kalau saya bisa bangun ya, goceng. Kalau saya buka jendela, goceng, ceban berarti 10.000. Kalau saya bisa buka pintu, ya udah saya udah bangun 15.000. Bayar lah, santri dibangunin gak bayar, masya Allah. Ya, nanti kita belajar bagaimana kita kemudian mengejawantahkan ini. As-Saffat 99-100. Begitu udah dapat, Ismailnya kasih ke Allah. Itulah dia penjelabaran nanti dari surah As-Saffat ayat 101. Mas Agung, alhamdulillah kelar deh, nggak ada lagi utang saya. Udah beres, tinggal nanti kalau emang ada sambungan ya, Insya Allah. Damai Indonesia aku insya Allah kita terusin supaya bisa dapat Ishak. Bagaimana ceritanya? Insya Allah. Sekarang gantian doain saya. Sekarang gantian doain saya, doain istri saya, doain anak-anak saya. Mas Agung sini, Mas Agung. Ayo pemirsa semua yang dirahmati Allah, saya kasih waktu pemirsa semua, saya benar-benar lagi minta didoain supaya juga menjadi orang yang saleh, punya keluarga yang saleh-salehah. Silakan doain saya, silakan. Silakan doain saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini pemirsa lagi pada doain saya. Terima ya Allah, doanya terima. Mas Agung juga doain saya, Kiai Mutawakil lagi doain saya, santri-santri lagi doain saya, pemirsa doain saya. Mudah-mudahan doa ini kembali kepada semua yang mendoakan. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Allah Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih pemirsa, makasih banyak. Nanti segmen terakhir ada Kiai Mutawakil yang akan memimpin doa penutupan buat kita semua. Silakan Mas Agung. Syukron Ustaz Yusuf Mansur, dan itulah tadi pemirsa yang Mansur, dirahmati Allah. salah satu doa yang mustajab adalah doa musafir. Maka kami mohon keikhlasan Yusuf Mansur untuk berdoa dan kami yang akan mengamini. Silakan. Sini aja Kiai. Inilah ketawaduan dari seorang Kiai Mutawakil. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahi pesantren Zainul Hasan. Berkahi sejak pendiri dulunya, santri-santri dulunya, pengajar-pengajar dulunya, keluarga besarnya, hingga yang sekarang dan akhir zaman nanti. Berkahi juga Indonesia ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Ampuni kami ya Allah. Sedari tadi kami sudah berdoa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan doa pemirsa semua dikabulkan olehmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya untuk orang-orang Surabaya. Sampai ketemu nanti di Surabaya nanti malam acara VSI. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa